Debt equity rasionya itu 0,91 ya, di bawah satu, dan versus industrinya 1,7. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Maulana Nur Sobri, di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story pastinya guys. Oke, sekali ini di seri prediksi saham ya teman-teman. Kita akan melakukan proyeksi harga saham Astra Internasional gitu, karena ya isu yang saya angkat kali ini adalah tentang bahwasanya Astra ini telah berhasil mencetak laba selama periode berjalannya ya sampai bulan Maret kemarin tuh sekitar 11,59 triliun rupiah gitu. Nah, dengan laba periode berjalan tersebut, kira-kira bagaimana proyeksi harga sahamnya? Yuk langsung saja. Oke, tapi sebelumnya izinnya saya juga menyapa teman-teman yang sudah berikan dukungannya ya di channel YouTube Maulana Nur Sobri. Saya ucapkan makasih banget guys. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah SWT dan dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, like, share, yuk segera tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya juga. Oke, di sini sebelum saya lebih jauh lagi ya, nantinya kita akan menggunakan fitur dari RHB Sekuritas Indonesia yaitu RHB Teres Smart ya. Mereka punya fitur smart gitu ya teman-teman. Ada Smart Fee, Smart Rate, dan juga Smart Analyzer yang akan kita pakai nih. Kita lagi. Dan tentunya juga Smart Point gitu. Jadi teman-teman langsung aja ya. Kalau yang mau buka akun saham, yuk buka akun langsung di RHB Sekuritas dengan download langsung aplikasi Play Store di Play Store ataupun di App Store ya. Langsung download, registrasi sekarang, pilih mengetahui RHB Trade Smart ini dari salesnya, masukkan kodenya PM5. Oke, seperti itu ya. Yuk kita langsung saja sekarang guys di ini ya analisanya seperti apa. Oke. Jadi teman-teman, kalau saya sih menganalisisnya tuh gampang sih guys. Saya tinggal masuk ke Google ya di sini ya, ke Google, dan yap saya tinggal ketik aja kode sahamnya, lalu saya cari beritanya apa. Dari sekian banyak berita yang keluar, yaitu adalah tentang ini laba melesat, target harga saham Astra bisa ke 7.750 gitu. Ini menurut investor daily. Nanti akan kita lihat apakah bisa ke harga tersebut nantinya. Tapi ya itu caranya ya, karena kita nanti akan memfokuskan diri pada ini ya, pada apa namanya, pada rasio fundamental gitu. Jadi rasio fundamental ada isunya apa ya kan. Lalu setelah itu bagaimana rasionya seperti apa gitu. Seperti itu. Oke. Kalau teknikal kita ada di seri saham pilihan ya teman-teman. Oke. Di sini teman-teman ya ada lonjakan laba di situ. Nah, dan RHB Sekuritas Indonesia sendiri itu menargetkan harganya sampai ke 7.750 rupiah per lembarnya. Nanti akan kita uji, kita akan lihat-lihat seperti apa sih analisisnya bagaimana gitu. Oke. Seperti ini ya. Jadi berhasil mencetak laba, lonjakan laba nih yang diberikan ke pemilik entitas induk itu sebesar 27,1% menjadi 871 triliun hingga kuartal 1 ini ya kan. Nah, di sini guys. Nah, di sini ada laba yang cukup signifikan sebenarnya gitu ya kan. Di sini laba bersihnya aja, pendapatan bersihnya itu 82, ya sekitar 82,98 triliun guys gitu. Dan laba periode berjalannya Astra sendiri ya itu di 11,59 triliun rupiah sampai akhir Maret tahun ini ya gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini ada kenaikan senilai 9,27 triliun gitu pada periode yang sama di tahun kemarin ya, tahun sebelumnya gitu. Tahun 2022 berarti guys. Oke, seperti itu sekilas gitu ya tentang apa isunya atau beritanya seperti apa. Nah, setelah itu kita akan langsung nih menguji ya teman-teman, langsung kita masuk ke platform RHB Sekuritas Indonesia. Nah, seperti ini platformnya teman-teman. Jadi nanti kalau yang udah punya akunnya ya nanti tinggal masuk ke menu quote ya. Masuk setelah login itu masuk ke menu quote, ketik kode sahamnya ya kan, setelah itu nanti pilih yang fundamental ya. Kalau yang biscuits itu tampilan ini, tampilan apa harga-harganya gitu. Oke, running trade yang seperti apa. Nah, di sini ada fundamental ya, ada beberapa rasio yang mulai dari book value, earning per share, price earning ratio, PBVS, ROE, ROA, debt equity ratio, dan juga NPM. Kita hanya menggunakan beberapa rasio saja untuk menjadi referensi kita dalam melihat atau memproyeksikan sebuah saham seperti itu ya. Oke, IPS di sini teman-teman. IPS-nya kan senilai 861,49. Price earning ratio-nya atau PER-nya itu 7,34 kali. Wow, ini menarik. Oke, PBV 1,28. Jadi saya dalam memilih PER itu range-nya itu dari dua kali ya sampai 11 atau 12 kali. Toleransi 13 atau bahkan sampai 15 kali tergantung toleransinya ke sana. Ya memang sih tergantung ini juga sih, tergantung apa namanya, tergantung rotasi sektornya juga ya, atau
bagaimana pergerakan sektornya. Tapi ya relevannya kita 2 sampai 11 kali atau toleransi 15 kali lah, gampangannya seperti itu. PBV-nya juga saya milih dari range 1 sampai 2 kali gitu. Ya toleransi 2,5 kali ya. Kalau dia di atas 2,5 itu berarti dia udah over value atau udah tergolong tinggi ya teman-teman. Kalau di bawah 1 itu masih bisa dibilang under value atau masih murah seperti itu. Oke, ROE-nya ini bagus karena di atas 15%. Ini menarik gitu. Nanti kita akan komparasikan dengan industrinya. Apa kalau kalau dia itu terlalu tinggi dibandingkan rasio industrinya itu nanti kan terlalu jomplang nih. Kalau misalnya misal jomplang nanti akan ada corporate action di depannya. Biasanya sih kayak gitu guys gitu. ROA-nya 8,05%, DER-nya juga masih di bawah 1 ya, 0,91 kali. Ini menarik gitu. Ini menarik saham ini gitu. Meskipun mungkin pergerakannya sih mungkin nggak sevolatil yang sebelumnya gitu. Tapi dari sini kita akan mencoba melihat seperti apa gitu. Sekali lagi di prediksi saham ini fokusnya ini cenderung ke mid sampai long ya, bukan untuk jangka pendek. Sekali lagi teman-teman, oke? Jadi untuk mingguan ya cocok cocok untuk swing lah gitu seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, kita akan masuk ke value analyzer. Ini fitur yang saya sebutkan tadi ada smart value analyzer ya atau smart analyzer dari Aro dari RHB Sekuritas Indonesia gitu. Oke, di fitur RHB Trade Smart seperti itu. Nah, ada PEG ratio. PEG ratio itu bagusnya itu di bawah 1. Nggak boleh lebih dari 1. Ya, kalau lebih dari 1 itu namanya sudah over value. Kalau di bawah 1 itu namanya under value. Itulah kenapa PEG rasionya si Astra ini di sini 0,36 kali ya PEG rasionya. Maka PEG analisisnya adalah under value gitu guys. Dan secara fair value estimation-nya Astra ini itu berada di kisaran 9.782,45 rupiah per lembarnya. Arahnya ke sana sih, value-nya ke sana gitu. Dan secara industrial value estimation-nya ya, kalau tadi kan fair value-nya nih yang 9.780. Nah, kalau yang industrial value estimation-nya itu 7.686,12 lembar, arahnya ke sana sih. Jadi 7.686,12 itu merupakan secara value dari industrial dari Astra International Tbk. Oke. Nah, lanjut. Setelah kita bandingkan rasio per emiten, kita akan bandingkan rasionya per industrinya gitu. Jadi rasio emiten dengan rasio industrinya seperti itu guys. Nah, yang pasti jangan sampai rasio emiten ini rasionya itu lebih dari rasio industrinya guys gitu. Pastikan rasionya di bawah rasio industrinya seperti itu. Oke. Oke, persentase rasionya si Astra ya seperti kita ketahui ya 7,34 kali dan rasio industrinya adalah 9,26 kali. Ini masih di bawah ya. Ini masih menarik sebenarnya sih. PBV-nya yaitu di kisaran oh, sorry. PBV-nya si Astra ini 1,28 kali dan versus PBV industri itu 1,73 kali ya. Ini masih di bawah lah ya. Masih di bawah gitu dan ini masih masih under value ya karena juga masih di bukan under value sih tapi masih menarik lah gitu. Ya kan kalau di bawah 1 tuh baru under value ya. Oke. ROE Astra ini 17,45% dan rasio industri dari Astra itu 4,52%. Nah, ini ya maksud saya ini ada jomplang, agak jomplang gitu. Ini sangat jomplang sih, bukan agak lagi sih. 17 versus 4 gitu. Nantinya mungkin akan ada corporate action, yaitu stock split, reverse stock, atau bahkan rekiso, atau apalah itu. Nantinya kita akan lihat. Memang bagus kalau dia di atas 17,45%. Sorry, di atas 15% itu bagus sih gitu. Dengan value 17,45% itu bagus. Sebenarnya itu apa bisa dibilang stable lah si emiten ini gitu guys. Debt equity rasionya itu 0,91 ya di bawah 1 dan versus industrinya 1,71 kali. Nah, ini juga bagus ya. Oke. Jadi overall sih Astra ini masih menarik lah kalau kita perhatikan. Disclaimer on ya teman-teman ya. Sekali lagi konten ini disclaimer on guys. Oke, nah dengan IPS 861,49 dan price earning rasionya 7,34 kali, maka berapa sih harga saham Astra menurut kita gitu. Oke, ternyata setelah kita proyeksikan harga saham Astra ini di kisaran 7.753,41 rupiah per lembarnya. Arahnya ke sana ya. Beda tipis tadi ya kalau di RHB Sekuritas tadi kan kita lihat tuh 7.750 rupiah per lembarnya kan gitu targetnya si RHB Sekuritas ya samalah dengan saya. Bukan karena saya semata-mata ini ya apa namanya dari RHB Sekuritas enggak, tapi memang ya ada metode yang sama yang kita gunakan dalam memvaluasi sebuah saham gitu ya atau memproyeksikan harga saham dari si emiten ini sendiri. Oke guys, seperti itu.
videonya. Jadi proyeksi harga saham Astra Internasional ini sendiri adalah 7.753,41 rupiah per lembarnya. Targetnya tuh arahnya ke sana sebenarnya teman-teman. So buat teman-teman sekali lagi, buat smart trader and investor, yuk join bersama RHB Sekuritas, langsung aja buka akunnya, dapatkan daily update and review market, stock analysis, recommendation langsung dari saya nanti, dan intensif customer assistant, dan yap, ada promo-promo dari RHB Sekuritas seperti Smart Free, akan ada fee yang sangat murah setiap kali teman-teman transaksi, dan juga Smart Point di mana akan teman-teman dapatkan setiap kali transaksi, dan juga Smart Trade bagi yang punya akun margin seperti itu. Langsung aja download di Google Play Store untuk pengguna Android, dan iOS penggunanya silakan download di App Store, pilih mengetahui RAB dari salesnya, masukkan kodenya BM5 seperti itu guys ya. Dan seperti yang teman-teman ketahui, silakan kalau ada pertanyaan langsung aja DM saya langsung di Instagram saya di @sobri11, atau WA saya di 081334708762. Sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke guys, seperti itu. Thank you udah nonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like, share, subscribe-nya juga bagi yang belum. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah SWT dan dimudahkan segala urusannya. Stay safe, stay healthy, disclaimer on, and dan juga happy lagi, and happy trading, happy investing juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.